Halo semuanya, balik lagi dengan Kuklas Hobby. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk SAV Guards Trafalgar Law dari One Piece. Ini adalah version yang Raid on Onigashima. Jadi saya sudah pernah unboxing dan review untuk beberapa Raid on Onigashima version dari One Piece SAF. Jika kalian mau lihat videonya, saya akan taruh linknya ke description video ini. Tapi di video ini kita mau lihat ya, Law seperti apa dan parts apa aja yang akan datang dengan figurnya. Saya pre-order figur ini dari Ami dengan harga 8.620 yen. Langsung aja kita lihat sama-sama untuk figur SAF Law ini ya. Untuk dari boxnya, ini bisa dibilang mirip dengan figur SAF One Piece yang lain, terutama untuk versi yang Raid on Onigashima. Dari sisi boxnya, artnya, dan overall colornya aja yang berbeda, tapi overall sih mirip boxnya. Jadi untuk si Law ini, bisa dibilang outfitnya termasuk salah satu yang paling keren ya dari yang Raid on Onigashima ini. Saya suka banget dengan coatnya dia di belakang dan juga dengan perpaduan warnanya di sini juga kelihatan bagus. Dan di sini kalian bisa lihat untuk parts yang didapat sebenarnya ini bisa dibilang cukup lumayan banyak ya dari aksesorisnya yang didapat. Untuk instruksinya tentu saja seperti biasa SAF ada di sebelah kiri dan kanan di dalam packaging boxnya. Mungkin bisa dibilang dibaca aja sekilas, tapi menurut saya nggak ada yang terlalu susah. Karena memang walaupun partsnya lumayan banyak, tapi bisa dibilang cukup simple untuk ganti-ganti partsnya, jadi nggak akan terlalu bingung dalam hal instruksinya ya. Dan ini kita akan lihat dulu sekilas, ini adalah parts dari figurnya. Tentu kita dapat figurnya, ada satu head part, 4 extra faceplate, 1 faceplate Luffy, 2 Kikoku part yaitu pedangnya, dan ada 11 extra hand parts. Ini menurut saya cukup banyak dan oke ya. Dari artikulasinya, menurut saya ini masih cukup standar untuk sebuah SAI figure, tapi tentu saja kalian bisa lihat di sini biasa untuk figur-figur yang dengan outfit yang nggak seperti biasanya tentu saja akan ada penghalang ya. Dan di sini di sisi kiri dan kanan dari coatnya ada artikulasi, jadi ini cukup oke ya dalam hal ngeposein. Jadi bisa diangkat sedikit ke kiri dan ke kanan untuk coatnya menurut saya cukup bagus. Dan seperti saya bilang barusan, karena ada coatnya ini, tentu saja pergerakan akan sangat terhalang dalam beberapa parts, terutama untuk lengan ya. Mungkin lebih lengan dibandingin dari kedua kakinya. Tapi seperti kalian bisa lihat di sini, menurut saya movementnya masih cukup bagus, cukup luas. Walaupun memang ada halangan dari sisi dari coatnya, jadi menurut saya masih termasuk oke. Dan dari kakinya sendiri, mungkin yang agak ke belakang akan ada halangan sedikit, tapi seperti kalian bisa lihat nggak terlalu mengganggu. Jadi overall walaupun ada coatnya ini, menurut saya overall artikulasi figur si SAF Law ini masih cukup oke ya menurut saya. Dan dari sisi penampilan, tadi seperti saya bilang ini adalah salah satu karakter dengan outfit yang menurut saya keren. Dan sini kalian bisa lihat juga dari sisi kemiripan, ini juga of course sudah mirip dengan karakter yang Law yang kita lihat di series One Piece. Dan overall di sini dari topinya, of course dari secara sculpting dan pattern yang dilihat di situ cukup bagus. Dari coatnya sendiri warnanya bagus dan kalian bisa lihat di sini seperti ada teksturnya gitu. Menurut saya cukup kelihatan bagus untuk coatnya. Dan begitu pula juga dengan baju atasannya. Dan yang saya mau kasih lihat di sini adalah beberapa tatonya Law. Di sini cukup konsisten dengan yang kita lihat di seriesnya. Ini menurut saya mirip dan kalian bisa lihat ada tato di masing-masing jarinya yang dengan 5 huruf yang akan menjadi kata death di sini. Menurut saya cukup kelihatan oke. Dan ada tato juga of course di bagian dadanya yang kelihatan dengan bajunya seperti itu. Ini juga sudah kelihatan bagus. Di sini untuk celananya juga cukup oke dan dari sepatu juga cukup oke. Jadi overall menurut saya dari sisi penampilan ini sudah kelihatan cukup bagus untuk figur Law, dan dari saya pribadi nggak ada komplain ya. Dan dari head partnya kita dapat satu head part of course. Jika kalian mau posein Law tanpa topinya, kalian perlu pakai head part ini. Nanti kita akan kasih lihat gimana caranya pas bikin pose. Dan untuk extra face partnya, menurut saya dari sisi variasi ini cukup bagus. Walaupun memang jumlahnya nggak gitu banyak, hanya ada 4 extra face part, tapi dari ini dapat untuk faceplate ini menurut saya cukup bagus untuk variasinya. Jadi ya walaupun nggak sampai banyak banget dalam hal jumlah, cukup oke. Dan ini of course yang lucu, ini sama dengan yang kita dapat di Luffy pas Luffy dan si Kid lagi mau hindari serangan Big Mom ya. Ini lucu banget untuk muka mereka di sini.
Dan ini adalah pedangnya dia, si Kikoku. Ada dua part yang berbeda tentu saja. Satu dengan yang ada blade-nya, satu yang ada dengan sarung pedangnya. Jadi yang dengan ada scabbard-nya dulu kita mau lihat overall di sini kelihatan sudah cukup bagus. Dari secara warnanya kelihatan bagus, dan di sini dari sisi kemiripan juga cukup bagus, dan overall look-nya menurut saya sudah cukup memuaskan. Dan saya lupa pas saya recording saya lupa kasih lihat, dan di sini bisa dicopot di bagian dari handle pedangnya seperti ini. Jadi lebih ada flexibility dalam ngeposein si Kikoku dengan yang scabbard ini. Lalu dengan tanpa scabbard yang kelihatan blade-nya, ini menurut saya sudah cukup bagus juga. Dari sisi warna, terutama kalian bisa lihat di sini dari handle pedangnya cukup bagus, dan bagian dari blade-nya sendiri menurut saya sudah kelihatan oke. Standar seperti kebanyakan SAF weapon part. Jadi menurut saya jika kalian sudah terbiasa lihat weapon part dari SAF, kalian pasti akan lihat overall look-nya ini cukup mirip dan cukup oke. Dan untuk extra hand parts-nya saya bisa bilang ini termasuk cukup banyak karena ada 11, dan dari variasi yang didapat pun menurut saya cukup bagus. Kalian bisa bikin beberapa pose dia dengan skill-skillnya dia seperti room, shambles, takto. Jadi ini menurut saya cukup oke karena dari sisi variasi bukan cuma untuk memegang pedang, tapi kalian juga bisa posein figurnya dengan si Lau ini yang lagi memakai skill-skillnya. Jadi menurut saya ini cukup bagus dalam hal jumlah dan dalam hal variasi dari extra hand partnya si SAF Lau ini. Kita akan bikin pose dengan SAF Lau ini. Kita akan bikin dua pose. Yang pertama saya mau kasih lihat gimana cara ganti faceplate-nya. Dicopot dulu topinya, kita cabut faceplate-nya dan kita ganti yang ke kita mau. Lalu tinggal dipasang lagi topinya. Seperti ini, sangat gampang. Dan untuk pose yang pertama ini, saya akan bikin dia pose dengan memegang Kikoku-nya yang dengan ada scabbard-nya. Dan tentu saja di pose yang kedua saya akan pakai Kikoku yang dengan blade-nya. Jadi kalian bisa lihat gimana pakai kedua parts dari weapon-nya. Jadi untuk kalian bisa pakai hand part ini yang untuk memegang Kikoku yang ini, dan tinggal diposein aja. Sangat gampang seperti saya bilang, walaupun partsnya lumayan banyak, tapi untuk ganti-ganti dan pasang-pasang partsnya menurut saya cukup simple. Seperti kalian bisa lihat sini, saya nggak mengalami masalah ya. Lalu untuk yang kedua, saya sudah bilang tadi saya akan pakai Kikoku yang satu lagi, tapi untuk faceplate-nya saya akan pakai faceplate yang menurut saya lucu ini, yang dia mau nahan serangan Big Mom bersama Luffy dan Kid. Jadi ini saya akan pakai. Dan untuk pakai head part-nya, kita copot dulu bagian dari rambutnya, pasang faceplate-nya, lalu kita tinggal pasang lagi rambutnya. Dan of course kita tinggal tadi sudah dicopot, kita tinggal pasang lagi aja head part-nya seperti ini. Jika kalian sudah biasa handle SI figure, saya rasa kalian nggak akan menemukan masalah untuk ganti head part-nya ya. Dan untuk pedangnya kita tinggal pasang aja ke tangannya seperti ini, sangat gampang dan straightforward. Dan seperti itu aja, kita sudah selesai untuk bikin dua pose yang berbeda untuk SAV Quartz Trafalgar Law ini yang versi Raid on Onigashima. Untuk perbandingan ukuran, yang pertama dengan SAF Luffy, lalu dengan SAF Sanji, lalu dengan SAF Zoro yang versi Netflix One Piece, yang terakhir dengan SAF Aoi Todo. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk aja ke review untuk figur SAF Law ini. Dari sisi artikulasi, masih cukup standar untuk sebuah SAF figure. Memang ada halangan sedikit karena code-nya, tapi seperti kalian bisa lihat tadi di awal, tidak begitu mengganggu. Jadi ini menurut saya cukup oke. Dari sisi penampilan, ini menurut saya cukup bagus. Dari topinya, dari bajunya, coat-nya, celananya, dan sepatunya kelihatan bagus. Dan dari tato-tato ini badannya, ini juga mirip dengan yang kita lihat di Law yang ada di karakternya di seriesnya. Jadi ini menurut saya cukup oke. Muka dia kelihatan oke. Dan untuk extra hair partnya dengan rambut yang satu lagi, menurut saya juga cukup oke. Untuk parts ini menurut saya bisa dibilang lumayan cukup banyak. Walaupun faceplate cuma ada 4, tapi variasinya bagus. Hand partsnya ada ekstra 11 hand part, ini variasinya cukup bagus. Dan Kikoku pedangnya ada 2 bagian berbeda dengan scabbard dengan yang ada blade-nya. Ini menurut saya juga bagus. Jadi dari sisi parts, menurut saya ini banyak dan variasinya bagus, penampilan bagus, artikulasi oke. Buat saya pribadi, figur Law ini adalah sebuah SAF figur yang bagus. Dan buat saya, SAF Trafalgar Law ini, yang versi Raid on Onigashima,
menurut saya recommended ya. Oke, saya sudah selesai untuk unboxing dan review untuk SAF Trafalgar Law yang versi Raid on Onigashima ini. Kasih tahu saya pendapat kalian untuk figur Law ini, apakah kalian suka dengan overall look dari figurnya, dan apakah kalian cukup puas dengan parts yang didapat terutama dalam hal jumlah dan variasi. Kasih tahu saya di komen ya. Dan untuk next video, saya actually belum tahu mau figur apa, karena beberapa figur masih upcoming, lagi dikirim dari Jepang, jadi kita masih tunggu. Dan seperti saya sudah bilang sebelumnya di channel update, saya akan mulai feature more Hololive stuff. Jadi most likely figur berikutnya adalah figur tentang unboxing Hololive merch. Jadi ditunggu untuk video berikutnya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, boleh tolong like dan share video ini, tinggalin komen kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.